nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi seni. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Ya baik, manca bicara dulur-dulur dimanapun berada dan dalam kehidupan kita ini tentu akan sangat berpengaruh sekali ya tentang yang namanya kesehatan mental. Karena ini pengaruhnya pada seluruh aspek kehidupan, termasuk cara kita berpikir, merasa dan juga berperilaku. Di mana kesehatan mental ini baik memungkinkan seseorang berfungsi optimal dalam kehidupan sehari-harinya dalam menjalankan aktivitasannya. Dan sama dengan kaitannya untuk obrolan komunitas kita hari ini di edisi Minggu tanggal 13 Juni 2025. Jadi kita sudah kedatangan kawan-kawan dari komunitas Gen ya, atau Gen ini DPS atau Diana Public Speaking. Nah, kita bakal kenalan, kita bakal berbincang banyak tentang kesehatan mental atau mental health. Langsung kita bakal sapa. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi Kak. Oke, semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Jadi untuk bincang-bincang yang pengen lihat begitu menawannya narasumber kita ya, wah, ini langsung bisa saksikan di tayangan channel YouTube Pro 4 Palembang karena kita juga live di situ ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak tahu ya. Beda kayaknya Kak pepatahnya. Oke, kita supaya tahu kita kenalan dulu nih teman-teman dari DPS atau komunitas Gen DPS. Ini yang pertama ada mana nih? Banyak ya. Alda Rifda Alda Ufaira. Iya, MPSI ya? Iya, MPSI. Oke, ini panggilannya Alda ya? Betul, Alda, panggilan saja Alda. Tapi Alda. bukan Alda penyanyi ya, beda Wisma itu ya. Beda. Aku tak biasa jadi tenang ya. Oke, Alda, kabarnya sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Kayaknya makin sibuk nih Alda ya. Wah, alhamdulillah. Luar Syukur biasa ya sekali. Alda ini sebagai psikolog ya nih untuk aktivitas sehari-hari ya? Iya, aktivitas sehari-hari sih pekerjaan utama sebagai salah satu dosen nih. Oh, dosen juga. Luar biasa memang. Di mana tuh kalau boleh tahu? Ya Universitas Negeri lah negeri ya, di sini ya, di Palembang ya. Betul. Luar biasa sekali. Terus ya kalau psikolog kan memang karena sekolah psikolog ya terakhir profesi psikolog. Oke. Jadi ya sembari juga kalau misalnya ada praktek-praktek gitu ya yang mau konseling gitu bisa atau, ya. Tapi kalau saya kan khususnya ke industri dan organisasi gitu. Jadi mungkin kalau psikologi secara umum sama kalau udah menjurus ke industri dan organisasi itu bisa kan. Bisa. Saya. Jadi fokusnya ke situ ya. Iya, fokusnya ke situ. Organisasi dan apa tadi? Industri dan organisasi. Industri dan juga organisasi. Baik, luar biasa sekali ya. Dan Alda tidak datang sendirian juga, yang sudah menyaksikan di tayangan YouTube kita juga. Ini sudah ada dua rekan ya dari DPS juga. Yang selanjutnya di sebelah kanan Alda ini ada M. Rashid Andira, bener ya? Bener, halo semuanya. Panggilannya siapa nih? Rashid. Rashid ini wakil 1 Bujang Ogan Ilir 2024. Oke, untuk aktivitasnya Rashid sibuk sebagai apa nih? Kalau aku sendiri adalah seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mau masuk ke semester 3. Dan sekarang aktivitasnya cuman liburan doang, tapi nggak bisa bilang libur juga karena aku bantu orang tua di dusun. Oh gitu, luar biasa sekali, hebat sekali dia, anak yang sangat berbakti nih. Masya Allah. Oke, baik. Dan di sebelah kanan Rashid juga nih sudah ada Karenina Fernandia ya, benar ya? Ya benar sekali. Namanya bagus-bagus sekali nih ya. Alhamdulillah ya. Nama panggilannya siapa nih? Kalian atau Nina sih Kak aku biasanya. Kayaknya Nina aja ya. Boleh deh. Oke, ini kalau Nina ini sebagai runner up 1
Putri Pendidikan Indonesia tahun berapa nih? 2023 Kak. Oh 2023 luar biasa. Ini salah satu alumni-nya nih ya, Manca BCE yang pernah ikutan mungkin mungkin masih ingat di tahun 2023 pada saat itu ya. Kalau untuk Nina aktivitasnya saat ini sebagai apa tuh? Oke, jadi kebetulan aku juga mahasiswa Fakultas Hukum yang bakal semester 3, kebetulan kami sekelas ya. Oh satu kelas. Terus kalau kesibukan saat ini waktu liburan kadang ada urusan organisasi sama ada ngebantu urusan di fakultas juga. Nge-MC lah biasanya. Oh sama MC juga. Oh iya. Saing. Enggak sih, ini ada yang luar biasa sekali ya dengan prestasinya, dengan kesibukannya luar biasa sekali, dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. Jadi yang bikin kita tuh sangat senang tuh. Oke, kita bakal ngomongin soal kesehatan mental. Mungkin kita ke Alda dulu kayaknya ya. Alda, kita pengen tahu nih mengenai apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental itu? Oke, dari sisi psikologisnya berarti ya, Kak Ilham ya. Kalau dari saya, kesehatan mental itu kalau kita lihat itu ya, kalau misalnya di ilmu kedokteran gitu, ada namanya kesehatan fisik juga ya gitu ya. Nah ini fokusnya ke psikologis, jadinya kesehatan mental. Sebenarnya sama aja gitu. Kalau misalnya teman-teman mendefinisikan kesehatan fisik gitu ya, misalnya kayak sakit gitu. Nah kalau misalnya flu itu kan berarti ada gangguan gitu ya di kesehatan fisiknya. Tapi ini kesehatan mental. Jadi kondisi di mana individu itu sudah masih bisa untuk mengenali potensi dirinya, minatnya gitu. Kalau yang biasa kena stres gitu ya, stres itu sebenarnya biasa gitu, biasa manusiawi aja ya. Manusiawi dan juga masih bisa mengelola stresnya gitu, dan masih bisa untuk berperilaku produktif gitu masih. Jadi kalaupun stres gitu ya, besoknya kembali produktif lagi. Kalaupun ada stres gitu, ada tekanan, bisa dikelola dengan baik, akhirnya besoknya produktif lagi. Itu sih yang namanya kesehatan mental gitu. Luar biasa sekali di penjelasannya. Ini benar-benar membuat kita tuh kayak sedikit jadi tahu ya, ternyata kesehatan mental itu berhubungan langsung kepada perasaan, pola pikir juga di situ ya. Dan makanya untuk saat ini bagaimana untuk menjaga kesehatan mental itu tentu ada cara tersendiri ya, Alda ya. Biasanya bagaimana tuh untuk di usia mungkin kayak Rashid dan juga Nina, ini baiknya di Gen Z ini menjaga kesehatan mental tuh lebih kemana tuh? Oke, saya juga Gen Z. Oh, Gen Z juga ya. Kecuali saya ini. Gen Z duluan ya Kak. Antara milenial Gen Z nih saya ya. Jadi, ini fokusnya mungkin berarti usia dewasa awal gitu ya. Sekitar mungkin mulai dari 18 sampai sekitar 30 tahun gitu ya Kak. Banyak kan mahasiswa atau ya pekerja awal gitu ya. Nah, biasanya ya balik lagi, pertama kan tadi yang poin pertama, masih bisa kenali potensi diri atau minatnya. Nah dari situ kita harus kenali dulu diri kita sendiri gitu ya. Harus pokoknya sebagai manusia itu kita harus tahu diri kita sendiri itu seperti apa, hobinya apa, minatnya apa. Nah dari situ bisa dikelola lebih jauh gitu ya. Untuk misalnya hobinya olahraga. Tadi kalau teman-teman dua ini hobinya untuk mengembangkan potensinya di bidang non akademik. Kalau misalnya tadi Nina kan ada Putri Pendidikan, berarti fokusnya lebih ke akademiknya gitu ya. Kalau Rashid ke Bujang Gadis Odang Ilir gitu ya, berarti kan lebih ke pariwisata non akademisnya. Nah itu bisa dikembangkan. Nah berarti mereka ini salah dua gitu ya. Salah dua, karena ada dua orang remaja mahasiswa yang memang udah tahu potensi dirinya tuh di mana, dan itu bisa terus digali supaya nanti bisa menjaga kesehatan mental itu sampai nanti tua. Wah, luar biasa sekali nih ya. Tapi kalau kita ke Rashid dulu nih, kita pengen tahu, tadi disampaikan oleh Alda bahwa kenali dulu diri kita, kenali dulu bagaimana potensi kita menjadi wakil satu Bujang Oganilir 2024 ini. Apakah sama nih, Rashid sudah mengenali nih, kayak saya punya potensi di bidang ini nih untuk ikutan dalam ajang ini, atau seperti apa pada saat itu? Pada saat itu sebenarnya yang jadi first drive, yang jadi motivasi pertama itu adalah sebenarnya bukan dari keinginan sendiri, tapi diarahin dari orang tua. Karena memang aku dari dulu tuh emang ngerasa kalau punya potensi di bidang public speaking, suka ngomong, dan terus juga aku... Tapi bukan ngomongin orang ya? Bukan. Beda lagi tuh Kak. Itu aku maaf. Jadi kayak itu juga dari aku memahami bahwa kayaknya ini salah satu potensi aku, dan salah satu menyalurkannya itu dari masuk pageant pariwisata Bujang Gadis Oganilir ini gitu.
Oke, jadi artinya ini ada dorongan malah ya? Ada dorongan. Tapi awalnya didorong sama orang tua, baru ada keinginan gitu. Oke, nah kita sedikit ke Alda lagi nih. Bagaimana ya Alda, potensi tapi ini tercipta karena dorongan? Bagaimana tuh? Iya, sebenarnya nggak apa-apa karena kan orang itu kan individu itu, apalagi masih yang misalnya masih kecil, masih remaja yang belum tahu kayak mengenali diri itu seperti apa sih caranya gitu. Nah itu fungsinya orang tua ataupun orang di sekitarnya. Betul, untuk dorongan kayaknya yang bisa melihat secara lebih luas gitu ya terkait seseorang ini kan biasanya orang tuanya ya yang lebih paham gitu. Kira-kira anaknya ini lebih condong kemana sih gitu. Nah itu biasanya itu fungsi orang tua yang memang hadir ya dengan anaknya. Ada kan orang tua yang memang cuman hadir tapi tidak secara afektif itu hadir untuk anak-anak kan gitu ya, kayak cuman ya kerja balik cuman hadir secara fisik aja gitu, tapi secara emosional psikologis tuh nggak ada. Nah itu fungsinya orang tua yang memang hadir secara emosi ya terhadap anak, jadi dia tahu potensi-potensi anak ini apa aja. Nah dari situ didorong. Nah pas kalau Rashid kan pas juga suka public speaking gitu kan, nah itu bisa ada masih kaitannya ya. Iya, jadi nilai plus lah. Jadi biasanya kalau udah ada dorongan dari sekitar plus potensi diri itu ya melesatnya lebih jauh lagi, lebih cepat gitu. Jadi sah-sah saja ya. Sah, nggak apa-apa. Terciptanya potensi dalam diri itu atas dorongan terutama dari lingkungan keluarga dulu begitu ya. Oke, nah kalau Nina bagaimana juga tuh menemukan potensi dalam diri? Apakah sama Rashid juga kayak ada dorongan dari orang tua? Kebetulan ada ibunya juga di depannya ya. Atau ini Nina malah terciptanya karena memang merasa kayak ternyata saya punya kemampuan di sini nih. Bagaimana tuh Nina? Oke, so little fun fact, sebenarnya kisah aku itu agak sedikit mirip dengan Rashid. Tapi dulunya waktu aku zaman di SMA, karena aku ngikutin kompetisi ini di saat aku masih di sekolah menengah atas ya. Tepatnya waktu aku mau naik ke kelas 12. Itu aku sebelumnya 2 years before, 2 tahun sebelumnya, aku itu sebenarnya adalah anak yang sangat berkecimpung di dunia seni musik. Jadi awalnya ya. Iya, kebetulan aku itu anak band dulu. Jadi kerjaan aku, my potential was only playing music and also drawing. I was really an art student back then. Sebenarnya sekarang masih, tapi waktu itu aku tahu aku bisa ngomong, aku bisa public speaking, tapi aku belum terlalu percaya diri untuk membawanya ke kancah yang jauh lebih tinggi, a higher level. And little fun fact, one day duta pariwisata tuh ada datang ke SMA aku. Waktu itu mereka seperti ada memberikan sosialisasi gitu ya. Terus waktu aku lihat, I was like thinking, oh my god, they are really cool. Aku mikir mereka kayaknya keren banget ya. Dan aku melihat ada satu hal yang bisa mereka maksimalkan. There is one potential that they could maximize, which is their public speaking skill. Kemampuan mereka berkomunikasi di hadapan umum, di hadapan kita anak SMA. Setelah itu, long story short, aku akhirnya cerita ke orang terdekat aku, kedua orang tua aku dan juga adik aku, dan akhirnya disarankan kayaknya kamu coba boleh deh ikutin kompetisi yang ada di bidang kamu, tapi coba ikutin di pageant. And then I found di regionalnya terlebih dahulu yang Putra-Putri Pendidikan, and then I was chosen as the representative of the regional of the province of South Sumatra, provinsi di Sumatera Selatan. Setelah itu akhirnya naik ke level nasional dan alhamdulillah dapat personal Putri Pendidikan. Dan setelah itu justru setelah aku dapat gelar, baru aku semakin sering memaksimalkan kemampuan public speaking gitu. Karena waktu dapat gelar, aku kan kebetulan dapat undangan gitu ya jadi pembicara. I was being a speaker on one high school in Palembang in South Sumatra about leadership. Tapi setelah itu datang lagi tawaran-tawaran lainnya sampai akhirnya sekarang di Universitas Sriwijaya kadang aku masih ngisi seminar fakultas lain juga. Jadi artinya memang di sini potensial diri bisa memberikan banyak jalan ya. Iya benar sekali. Bisa sampai akhirnya dapat banyak tawaran ini tadi ya, sampai akhirnya menjadi runner up 1 Putri Pendidikan Indonesia di tahun 2023 ya, luar biasa. Jadi artinya di sini Alda, kalau kita kembali ke Alda lagi nih, penting sekali ya untuk bagaimana kita menjaga kesehatan mental supaya dengan potensi yang kita sudah punya ini semuanya bisa terasah begitu. Betul banget. Kalau misalnya tadi kan pengalaman Rashid, pengalaman Nina itu bisa jadi
dampak kedepannya itu apa sih gitu ya? Impactnya kedepannya itu apa? Kalau mereka udah sadar terkait kesehatan mental gitu ya, biasanya juga mereka ini yang lebih aware nih, tipe-tipe yang edukasi gitu ya, yang sering misalnya kasih inspirasi ke orang lain, dan biasanya itu memang mereka sudah aware terhadap kesehatan mental itu. Nah, dampak kedepannya itu seperti apa gitu ya? Nah, dampak kedepannya itu mereka bisa mengajak lebih banyak orang lagi untuk misalnya aware terhadap tadi sisi kesehatan mentalnya, misalnya untuk berjuang, cara berjuang itu mendapatkan misalnya tadi jadi juara di pageant, juara di duta pendidikan, itu seperti apa jalan-jalannya. Terus saat ada tekanan-tekanan itu kan nggak mudah ya teman-teman. Apalagi statusnya sebagai waktu itu masih pelajar atau udah mahasiswa tuh? Waktu itu semester 1. Oh, semester 1. Jadi dengan kesibukan itu pasti akan mentalnya tuh kayak bagaimana tuh, bertolak belakang atau malah benturan ya? Ada penelitian saya juga waktu itu terkait work study conflict. Jadi mahasiswa yang bekerja itu kan pasti punya konflik tersendiri ya, bukan hanya misalnya ibu bekerja aja, tapi juga mahasiswa sekarang udah banyak banget Kak Ilham yang kerja ya. Banyak tuh. Kerja sekarang kan udah digital, udah banyak banget, dan itu kan cara mereka misalnya manajemen waktunya, misalnya tekanan sama orang-orang atasannya gitu. Itu kan yang membuat juga bisa men-trigger kesehatan mental gitu ya. Misalnya ada distorsi atau lebih ke gangguan gitu kan. Nah, itu yang rentan pada remaja, pada mahasiswa. Nah, itu fungsinya mereka gitu ya, yang aware, yang tahu terkait kesehatan mental itu untuk nantinya ke depan membuat satu wadah. Kalau kita nyebutnya tuh ada peer counselor gitu. Jadi konselor sebaya. Jadi bisa saling support gitu. Misalnya saling mencurahkan begitu ya. Iya, saling support, saling mencurahkan cerita. Oh, saya pernah kok. Jadi cara saya menanggulangi stres itu gini. Jadi bisa jadi salah satu insight gitu untuk teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama. Nah, gitu. ini jadi pemahamannya pernah nggak sih Nina sama Rashid merasa kayak, waduh ini tiba-tiba kok merasa kayak bingung atau pilih yang mana, ada juga tiba-tiba down semangat begitu. Ini termasuk dari gangguan mental juga ya Alda ya? Lebih ke istilahnya distorsi ya? Belum gangguan. Belum ya. Kalau gangguan itu udah ada ciri-cirinya sendiri, ada simptomnya sendiri. Nah, ini yang kita pengen tahu, ciri-ciri seseorang yang terkena gangguan mental itu seperti apa tuh? Nah, biasanya itu tadi ya, di awal saya kaitkan dengan kesehatan fisik, karena memang itu tuh saling terkait gitu. Kayak Nina dan Rashid. Jadi kalau misalnya banyak tuh yang misalnya konseling gitu ya, yang memang aware terhadap diri sendiri, yang membedakan akhirnya dia ke profesional itu apa sih? Biasanya ya diawali dengan gangguan atau kesehatan fisiknya nih, misalnya ya kayak nyeri-nyeri berlangsung lama gitu ya, atau misalnya sakit kepala yang benar-benar gitu, misalnya tiap malam sakit kepala terus berhari-hari gitu, ataupun juga gangguan tidur biasanya, yang susah banget untuk tidur malam, pola tidurnya. Nah, biasa itu yang jadi concern kalau orang-orang yang memang sudah kenal diri sendiri ya. Kadang kan sekarang tuh banyak orang yang kayak sibuk semuanya ya, sibuk dan juga kayak nggak peduli gitu ya, paling ini biasa, sakit biasa gitu-gitu kan, biasanya gitu. Tapi kalau orang yang udah individu yang sudah aware terhadap diri sendiri, biasanya tahu nih perubahan-perubahan dari physically, dari emotionally, dari diri dia sendiri. Nah, itu yang concern biasanya ke profesional. Begitu ya. Gitu. Tapi kalau Nina bagaimana biasanya menjaga mood begitu ya, supaya tetap aktivitasnya lancar, tidak terganggu begitu. Biasanya caranya bagaimana tuh? Tentunya sebagai teenager alias Gen Z ya sekarang kita sebutannya, itu mood-moodan alias naik turunnya mood kita itu sangat-sangat pasti. Bahkan bukan hanya mood, perasaan percaya diri, perasaan semangat kita di setiap harinya itu bisa saja menurun karena faktor internal dan juga faktor eksternal. Mungkin sedikit bercerita ya, kalau sebagai remaja tersendiri, mungkin boleh lah ya remaja sebutannya karena belum kepala dua. Bentar lagi ya, pada tahun depan ya. Kalau dari aku sendiri, sebagai yang masih merasa di posisinya remaja, itu biasanya akan ada saja saat-saat di saat aku itu merasa down, bila ada tekanan dari luar, atau mungkin I'm just overwhelmed, aku cuma kecapean aja dari kerjaan aku di keseharian, atau mungkin ada serangan-serangan yang tidak kita ekspektasikan begitu ya.
Hal pertama yang harus aku lakukan itu biasanya aku menyadari itu adalah hal yang normal terjadi. Karena manusia adalah orang yang memiliki emosi. Dan kalau kita lihat dari segi sosiologis, itu biasanya manusia akan sangat terpengaruh dengan faktor eksternalnya. Alias manusia itu akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jadi kalau semisal lingkungan sekitarku atau lingkungan sekitar seseorang itu sedang di bawah tekanan, itu akan membawa kita ke bawah tekanan. Juga ya? Iya, mengiring. Dan mood kita juga akan menurun. Setelahku pengalaman pribadi. Nah, setelah itu yang kulakukan, setelah aku menyadari itu adalah hal yang normal, it's a totally normal thing, I take a rest. Aku mengambil istirahat setelah itu. Jadi istirahat supaya rehat gitu ya. Benar, nggak apa-apa untuk istirahat, tapi istirahatnya jangan berlarut-larut, alias jangan sampai jadi vakum. Setelah itu aku menyadari, setelah istirahat dalam beberapa jangka waktu tertentu, karena kita tidak tahu ya seberapa lama mood kita akan turun. Itu yang akan aku lakukan selanjutnya adalah aku mengatur langkah. Selanjutnya aku mau ngapain? At least I will be better than yesterday. Karena aku itu punya prinsip, paling tidak aku itu harus jauh lebih baik dari diri aku di masa lalu. Setelah itu aku sadari perbandingan diri aku itu bukan sama orang lain. Kita itu memulai di garis start yang berbeda, and even so we're starting on the same start. Walaupun kita mulai di garis start yang sama, on the same start line, itu bisa jadi progres kita beda kan. Jadi yang perbandingan adalah diri aku dengan diri aku di masa lalu. Jadi lebih ke membangun motivasi diri ya. Benar, karena yang memotivasi diri kita tuh hanya bisa diri kita gitu loh. Orang-orang luar tuh bisa ngasih kita saran, tapi yang mengatur kesehatan mental kita adalah diri kita sendiri. Jadi artinya perlu untuk tetap kesadaran dalam segala tindakan yang kita lakukan juga ya di situ ya. Tapi kalau ke Rashid, trouble yang sering dihadapi bagaimana tuh? Terutama trouble dalam dirinya gitu. Kalau dari aku sendiri, aku tuh sebenarnya orangnya suka ngebandingin diri sama orang lain. Oh begitu? Kenapa tuh? Karena salah satu ciri dari Gen Z adalah mereka sangat aktif di sosial media. Kalau setahu aku sih yang paling aktif itu Instagram sama TikTok. Dan yang paling sering aku lihat itu adalah dimana kalau misalnya ada Gen Z ataupun orang yang post di TikTok itu, they're posting the best version of themselves. Mereka posting ada achievement apa, mereka menunjukkan penghasilan mereka gimana gitu. Dan itu adalah validasi gitu ya. Betul. Dan yang namanya seorang remaja itu adalah mereka masih di fase searching for identity. Mereka masih mencari identitas diri mereka. Jadi ketika mereka melihat sesuatu yang, ini kalau aku ya, melihat sesuatu yang mereka ini keren banget, itu jadi kayak membandingkan diri dengan mereka. Padahal sebenarnya memang benar yang diomongin sama Nina tadi, yang mana itu nggak fair. Kita nggak bisa membandingin diri sama karena seseorang punya jalan cerita masing-masing ya. Betul. Makanya kalau aku bisa ngutip quotes dari buku favorit aku, itu compare yourself to who you were yesterday, not to who someone else today. Jadi bandingin diri kalian tuh sama diri kalian yang kemarin, bukan sama seseorang yang hari ini. Benar. Gitu. Tapi kalau dari Rashid pernah tuh tiba-tiba kok dia gitu ya, aku gini ya gitu. Pernah nggak kayak gitu? Itu kayak ngerasa ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Dan jadi berdampak ya? Itu sangat berdampak karena ke arah mana tuh dampaknya nanti? Dampaknya itu jadi kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Karena emang kalau misalnya kita ingin mencapai suatu tingkat kesuksesan di level tertentu, pasti ada yang namanya perfeksionisme kan, yang kita ingin mencapai sesuatu sesempurna mungkin. Tapi yang namanya manusia, we will always fall short kan. Kita pasti gagal, kita pasti not 100% perfect di hal yang kita lakuin. Dan yang paling penting itu adalah, kalau menurut aku, jangan ngejar kesempurnaan sih, karena pasti nggak bakal pernah sempurna. Karena yang sempurna itu cuma rokok ya. Beda. Oh ya, Insya Allah itu sempurna itu beda lagi ya. Tapi kalau kita ke Alda nih dengan tanggapan Nina dan juga Rashid tadi yang mengatakan bahwa pandangan mereka begini, selaku sebagai psikolog juga ya kita menyebutnya Alda, bagaimana tuh melihat kondisi seperti ini? Apakah ini termasuk sesuatu trouble juga kah? Manusiawi kah, atau memang ini sudah mengarah yang perlu untuk penanganan begitu? Nah, tadi balik lagi ya, kalau sebelumnya saya mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya udah tahu gitu ya terkait kesehatan mental itu sendiri gitu. Kalau Nina tadi sebenarnya udah tahu bahwa tadi dia compare sama diri sendiri gitu ya. Kalau misalnya Rashid pun udah tahu diri dia sendiri itu seperti apa. Dia tahu suka membandingkan dengan orang lain itu dia udah tahu. Udah sadar ya. Udah sadar, dan dia juga udah kayak ya seharusnya sih nggak kayak gitu gitu ya. Nah, dia tuh sebenarnya udah sadar. Nah, itu yang poin pertama sebenarnya memang yang harus dimiliki individu. Dia harus tahu dulu diri dia sendiri kayak gimana, dan akhirnya nanti prosesnya untuk menanggulangi itu seperti apa gitu. Sebenarnya kalau saya lihat sih
ini udah jadi poin plus ya dari mereka ini untuk aware kesehatan mental. Tapi memang benar yang dibilang Rashid tadi ya Kak Ilham ya, bahwa memang sekarang karena media sosial yang luar biasa gitu ya, benar-benar berdampak sekali memang ke masyarakat, apalagi ke yang usianya memang usia labil gitu ya, remaja-remaja labil gitu. Sekarang pun nggak sampai remaja pun, sekarang anak-anak pun udah paham ya, kena banget dengan dampak-dampak dari sosial media itu. Nah itu sebenarnya yang fungsi, kalau misalnya anak-anak gitu ya, fungsi psikolog pendidikan gitu, psikolog perkembangan gitu ya, atau kalau memang sudah mengarah ke gangguan gitu ya. Kalau udah mengarah ke gangguan itu banyak Kak, misalnya kalau misalnya kita tuh ada buku pegangan kalau klinis tuh DSM gitu namanya ya. Sebutannya. Jadi di situ memang ada misalnya kena gangguan apa gitu ya, simptomnya seperti apa, berlaku berapa lama gitu. Nah itu memang harus didiagnosa dulu sama psikolog gitu ya. Kalau udah kegangguan mental itu lebih ke psikolog klinis gitu ya. Jadi tidak bisa. Nah yang ini saya juga mau edukasi bahwa sekarang itu banyak banget karena sosial media itu udah menjamur kemana-mana ya. Jadi banyak yang self diagnose itu loh Kak. Jadi banyak kayak udah kayak sosial media itu menjadi tempat ya. Iya, tempat kayak cerita curhat. Terus kadang tuh misalnya yang datang konseling gitu ya, ya Kak saya lihat di chat GPT nih, kayaknya saya nih depresi deh Kak. Langsung menjudge begitu ya. Iya, langsung kayak itu kan jadi beban pikiran dia lagi. Oh saya depresi ya, dan makin depresi lagi. Padahal sebenarnya itu tuh jadi hal yang wajar. ya? Hal yang wajar. Misalnya dia tuh lagi di fase stres aja gitu, tapi bingung menanggulanginya, terus ditambah informasi-informasi negatif itu kan tambah overwhelm lagi kan pikirannya, tambah down lagi. Biasa kayak gitu, itu yang nggak boleh untuk self diagnose. Jadi perlu ini juga ya, kita tuh jangan langsung percaya ini diagnosanya begini ya. Karena perlu ada ini dulu ya, kita konsultasi dulu, asesmen khusus itu tadi, mencurahkan juga, tapi mencurahkannya jangan ke sosmed. Kayak kita tahu nama anget lah Jo ya. Jadi bahaya. Ke Alda langsung nih kayaknya untuk mencurahkannya ya. Oke, baik. Nah ini kalau kita ke DPS dulu nih. Tadi kan ini ada komunitas Gen DPS. Ini bentukan dari Bunda kita ya. Iya, betul. Halo, kita sapa dulu nih Bunda. Kayaknya lagi monitor juga ya. Halo Bu. Halo. Ini luar biasa sekali nih, 3 anak dari DPS yang sudah melihatkan potensinya. Nah, tapi kalau kita ke Diana public speaking, kalian artinya juga menimba ilmu juga di sini ya. Betul. Menimba ilmu lebih fokusnya ke public speaking. Betul sekali. Dari kalian masing-masing seberapa penting untuk menguasai public speaking nih? Mungkin dari Nina dulu kayaknya sudah siap ngomong tuh. Oke, jadi sebagai seseorang yang kebetulan jurusan aku harus ngomong dan keseharian aku juga itu banyak berkecimpung di dunia berbicara. Kalau menurut aku public speaking itu it's a totally important thing. Malahan itu hal yang utama di kehidupan kita. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat mau jurusan kalian apa, mau di teknik, mau di psikolog, kedokteran sekalipun, semua bidang ya. Iya, semua bidang itu membutuhkan kemampuan berkomunikasi. Karena sekali lagi kita adalah makhluk sosial. Jadi humanity is a social person. Mereka adalah orang-orang yang akan berkecimpung di dunia sosial. Kalau misalkan mereka tidak bisa berbicara, tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka akan terjadi miskomunikasi, dan yang mana miskomunikasi itu akan menghasilkan relasi yang hancur. Ya? Yang hancur ya? Iya, yang hancur. Kalau misal komunikasi, kalau misal komunikasi kita itu terputus gitu ya. Nah, jadi bagaimana cara maintainnya? Tentunya adalah dengan kemampuan komunikasi yang tinggi. Tapi di sisi lain juga, di keseharian kita itu tanpa kita sadari, there's a lot thing that needed public speaking, yang membutuhkan communication skill. Contohnya aja presentasi di depan kelas, rapat organisasi, kalau kalian adalah orang yang aktif di organisasi, atau hal sesimpel bermediasi dengan orang, alias untuk tawar-menawar tentang suatu hal. Hal tersebut sangat penting. Contohnya kalau kita sebagai mahasiswa fakultas hukum ya, maybe I'm and Rashid, jadi aku dan Rashid kan di fakultas hukum, dan kalau kita lihat di hukum itu sendiri kan akan ada banyak sekali profesi yang akan kita bisa ambil. Coba kita lihat, itu hakim harus bisa berbicara dengan lantang, jaksa harus bisa berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, agar kasus yang terjadi itu bisa diselesaikan. Atau mungkin hal sesimpel kalau misal notaris ya, notaris kan privat ya, itu bahkan dengan kliennya harus berbicara dengan berkomunikasi dengan baik. Nah, maka dengan itu menurut saya sendiri ya, sebagai mahasiswa fakultas hukum dan sebagai a teenager itself in a Gen Z era,
public speaking is a totally important thing, and in case if you are not even trying to understanding public speaking, then you are lost in your thought, that you are lost in your word. Kalau kalian nggak bisa paling tidak belajar public speaking, itu akan susah kalau kalian mau berkecimpung di dunia pekerjaan. Gitu sih Kak. Baik. Nah ini kalau Rasid bagaimana juga tuh? Apakah mengambil fakultas hukum ini ada kaitannya nanti ingin yang tadi disampaikan oleh Nina jadi jaksa atau arahnya ke sana? Tentu ini akan sangat menunjang sekali ya ketika bisa menguasai public speaking. Ada kaitannya ke situ juga nggak? Betul. Karena aku bisa bicara untuk banyak orang. Karena aku sebenarnya adalah orang yang berkepribadian introvert. Aku sebenarnya nggak terlalu senang untuk bersosialisasi di waktu yang panjang. Karena itu bakal menghabiskan energi aku. Dan mempelajari communication skill bagi aku itu adalah sebuah tantangan. Karena untuk aku yang sebenarnya orang yang suka membaca terus juga suka berdiskusi sebenarnya, tapi enggak di dalam skala yang gede, itu memperbaiki skill komunikasi itu kayak bagaimana caranya kalian tuh bisa menuangkan pikiran kalian dengan cara kata-kata gitu, secara kata-kata. Dan kalau misalnya kita tuh nggak bisa berkomunikasi dan nggak bisa menjalin relasi dengan orang lain, itu kayak semua pikiran kalian tuh cuma mendem di kepala, di pikiran doang. Jadi kayak tidak berkembang ya. Tidak berkembang. Dan itu rasanya nggak enak banget karena kan juga mungkin kakak psikologi kan mungkin tahu kalau misalnya we have our own thoughts dan nggak dibagiin ke orang lain, itu bisa menjadi percuma numpuk, pikiran yang menumpuk, dan nggak begitu itu bisa jadi bernafas juga terhadap kesehatan juga ya, kembali kesehatan tadi ya. Karena a healthy life is life that has social life, yang punya kehidupan sosial. Kalau misalnya social life kan didorong oleh kekuatan komunikasi kan. Kalau nggak ada ya pasti stres. Betul. Jadi stagmat begitu ya. Betul. Oke baik. Nah kalau Alda bagaimana tuh? Ini sebagai psikolog juga, sebagai presenter juga ya. Ini tentu akan sangat berkaitan sekali dengan dunia public speaking. Sejauh ini bagaimana tuh dampaknya setelah mempelajari banyak hal dengan bergabung bersama dengan DPS ini? Nah, saya cerita dari awal ya, boleh. Secara singkat kali ya Kak Ilham ya. Ambil kacang dulu nih. Enggak, bagaimana tuh? Jadi memang saya mungkin awal-awal gitu ya, beberapa tahun awal berdiri DPS gitu. Jadi sekitar tahun 2015, karena memang saya sama kayak mereka gitu ya, didorong orang tua dulu nih awalnya ya. masuk karena kayaknya males ngomong gitu ya sama orang. Jadi akhirnya didorong dan les gitu ya, istilahnya belajar banyak sama Bunda Yanti gitu ya, sama orang-orang yang belajar pun, orang-orang yang belajar di DPS pun banyak yang pegawai bank gitu ya, jaksa, dan banyak profesi lainnya. Dari situ kita juga bisa belajar untuk public speaking, untuk berbicara dengan orang-orang lain gitu ya, orang-orang yang di atas kita pun gitu. Itu kan saya waktu itu juga masih mahasiswa gitu. Waktu itu ya. Masih mahasiswa. Jadi awal mengenal public speaking itu masih mahasiswa tuh. Iya, masih mahasiswa sarjana waktu itu. Nah, jadi dari situ banyak belajar, banyak kesempatan yang diberikan gitu ya. Awalnya ada dari peluang juga ya? Ada peluang. Jadi awalnya dari lomba boleh disebut? Enggak apa-apa. Karena ini kita sharing di sini ya. Lomba di TVRI Sumatera Selatan waktu itu. Nah, dari lomba akhirnya waktu itu dapat harapan 3 kalau nggak salah. Nah, itu ada kesempatan untuk tes gitu. Gitu ya, akhirnya tes gitu, dan akhirnya alhamdulillah waktu itu sempat juga di TVRI Sumatera Selatan waktu saya S1. Akhirnya vakum gitu ya. Sekarang kembali lagi ke Palembang gitu ya. Alhamdulillah ada bisa berkecimpung lagi di dunia perpresenteran ini. Wah, luar biasa. Jadi artinya memang berimpact sekali ya Alda ya, terutama untuk menunjang aktivitasannya. Betul. Termasuk menjadi presenter juga ya. Ini salah satu rezekinya juga tuh, karena mempelajari public speaking. Tapi kalau ke Nina lagi nih, untuk saat ini kan masih berstatus sebagai mahasiswi tuh, dampak yang sudah terasa tuh, kayak Alda tadi bisa jadi presenter, dan juga bisa berkomunikasi, itu udah pasti ya. Tapi untuk hal lain yang lebih spesifiknya apa nih? Susah nyebutnya ya. Oke, mungkin aku bakal bahas dari berbagai segi. Yang pertama, segi yang paling dekat dengan aku terlebih dahulu, yaitu adalah di lingkungan kampus. Sebagai mahasiswi kan tadi pertanyaannya ya. Jadi kalau sebagai mahasiswi yang memiliki kemampuan komunikasi, yang pertama tentunya itu ada terbuka banyak sekali opportunities alias kesempatan untuk kita itu
bisa menyalurkan bakat kita, potensi kita. Jadi contohnya kalau kita bahas tentang public speaking, itu aku di kampus, tepatnya di Fakultas Hukum, itu aku sekarang jadi host podcast di FH Unsri TV. Kebetulan waktu itu sempat jadi host international podcast sama orang dari luar negeri. Terus di satu sisi lain juga aku terkadang ada tawaran MC di fakultas itu sendiri. Tapi tentunya di kelas itu jadi lebih mudah gitu loh, karena kita di Fakultas Hukum kan bukan hanya soal kita memahami tentang pasal-pasal, tapi juga tentang bagaimana kita bisa mengkomunikasikan, mengutarakan hal tersebut. 11-12 lah seperti ilmu komunikasi, tapi ditambah segi hukumnya. Setelah itu kalau kita lihat dari segi yang lain, yaitu adalah di segi kehidupan aku sehari-hari, aku adalah orang yang pribadinya itu ekstrovert, jadi aku sangat suka berorganisasi. Organisasi aku ada di kampus dan ada di eksternal, di luar kampus. Nah itu aku sangat mudah untuk berrelasi dengan orang-orang, untuk mengutarakan apa yang ada di pikiranku. Bahkan jadinya aku mendapatkan opportunity itu jadi ketua pelaksana beberapa kali, bahkan dipercaya menjadi ketua pelaksana proker besar di akhir November nanti. Itu karena kemampuan aku dalam berbicara. Karena seorang leader yang baik itu is a person that could communicating their feeling. Leader, pemimpin yang baik itu tuh adalah pemimpin yang bukan cuma bisa nyuruh-nyuruh doang, tapi adalah orang yang bisa mencontohkan, bisa mencontohkan dan juga bisa memberikan kata-kata yang bisa memotivasi anggota-anggotanya. Jadi menurut aku banyak sekali ya opportunity, dan tentunya yang ketiga adalah karena punya kemampuan public speaking, jadi dapat tawaran jadi speaker beberapa kali. Jadi memang ini menambah aktivitas juga ya. Benar sekali. Dampaknya di situ. Tapi kalau ke Rashid, apakah nge-MC juga tuh? Selain ini menjadi wakil satu bujang OI pada saat itu. Betul, aku juga yang namanya communication dan public speaking pasti mencari opportunity untuk menjadi MC dan yang lain-lain. Bagaimana bisa mengembangkan potensi diri dan juga bisa menjadi media untuk merilis stres, ini mental health kan. Salah satu cara untuk betul. Karena yang namanya seseorang itu perlu sesuatu untuk dijadikannya pelarian lah istilahnya. Ada orang yang suka nonton film kan, ada orang yang suka dengerin musik. Mungkin public speaking ke aku tuh sama kayak rilis stres untuk melepaskan stres gitu. Pasti aku MC baru sekali karena diajakin Karang juga. Iya, karena kemarin tuh di Fakultas Hukum seminar nasional waktu itu. Oke, baik. Nah, ini kalau kita membahas mengenai MC nih, karena kaitannya juga dengan public speaking ya. Ketika kita sudah berdiri di atas pentas atau di atas panggung, tugas seorang MC yang baik untuk yang awal tuh bagaimana nih menurut pandangan kalian? Mungkin Alda yang pernah ada pengalaman sebagai MC juga. Kondang nih. Kondang ya nih ya. Mungkin Kak Ilham juga lebih senior dibanding saya. Gua masih belajar. Sepuh ya. Nah itu balik lagi ya, nggak ada kayak standarnya sih Kak ya. Kita mungkin punya ciri khas masing-masing gitu. Ada yang mungkin MC-nya lebih ke formal gitu, ada yang lebih ke humoris gitu, yang kocak-kocak gitu ya. Nah balik lagi kita mungkin cari satu sumber belajar kali ya, referensi siapa sih yang kayak pengen banget kayak dipelajari gitu ya, dikulik lagi presenter ataupun MC kondang Sumatera Selatan atau Indonesia gitu ya, yang bisa kita pelajari teknik-tekniknya gitu. Nah tapi salah satu caranya ya mungkin kalau misalnya teman-teman RRI gitu ya mau belajar ya dengan masuk ke misalnya tadi tempat les gitu ya, benar gitu ya. Tempat belajar salah satunya di DPS ini dan terbukti maksudnya juga hasil-hasilnya juga kayak Nina, kayak Rashid gitu ya. Kayak kan beberapa kali juga belajar kan ya, jadi udah kesana. Jadi mungkin itu sih kalau menurut saya. Jadi nggak ada kayak karena kalau misalnya orang yang meminta jasa kita pun juga pasti lihat kayak ciri khas kita kan ya, background kita, ciri khas kita, pengalaman kita tuh lebih kemana gitu. Biasanya itu yang jadi daya tarik mereka gitu. Jadi nggak ada kayak gimana sih kayak Ilham ya, tapi mungkin ciri khasnya lebih ke mana gitu. Karena yang setiap MC itu pasti ada ini ya kayak taste-nya ya, apa ya gitu. Tapi kalau Nina yang tadi disampaikan kayak menjadi host di kampus dan juga pernah menjadi apa tadi tuh yang sampai ke internasional tadi tuh. Kan satu pengalaman juga tuh. Biasanya kalau Nina untuk menghadapi audiens atau banyak halayak ketika menjadi host ataupun juga MC, apa tuh persiapannya yang perlu diterapkan begitu, yang tidak pernah ditinggalkan begitu? Oke, jadi yang pasti persiapan pertama adalah berdoa. Doa dulu ya. Iya, berdoa. Aku tidak mungkin akan memulai suatu acara tanpa berdoa, karena waktu itu
sedikit cerita ya. Waktu aku zaman SMA, aku pernah pertama kali pidato di hadapan teman-teman, seluruh teman-teman SMA, dan guru aku tuh ngasih tips waktu itu, katanya jangan lupa baca doanya Nabi Harun gitu, yang Rabbi sholli sodri wa yassir amri itu. Nah, jadi aku selalu baca itu jadinya karena omongan guru SMA aku. Oke, dan setelah berdoa itu tentunya aku adalah meyakinkan bahwasanya acara hari ini tuh akan bisa terbawa dengan baik mau bagaimanapun reaksi audiensnya. Karena kebetulan yang selalu aku dapatkan, kebetulan ilmu dari orang juga, itu yang bisa kita kontrol itu hanyalah bagaimana cara kita untuk menarik atensi. Tapi reaksi audiens itu sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Karena ya itu sudah balik ke pribadi mereka masing-masing ya Kak. Dan tentunya yang ketiga adalah mempersiapkan materi. Kebetulan aku adalah orang yang kalau berpublic speaking bukan orang yang suka banyak-banyak baca teks. Aku lebih seneng aku mencari tahu beberapa poin penting yang ingin ku jabarkan. Kemudian setelah itu aku akan explain the whole thing kepada orang-orang di sekitar berdasarkan catatan aku. Jadi misalnya I have some points like 1, 2, 3 and after that I will elaborate it on my public speaking arena. Kayak misal aku nge-MC nih, acaranya rundownnya bakal ada baca PPT, bakal ada game, bakal ada ini. Aku ingetin 3 poin itu. Setelah itu baru aku kembangkan di arenanya, karena menurut aku public speaking yang baik, kecuali MC formal ya, adalah public speaking yang bisa menyesuaikan dengan audiens di sekitar, gitu kan. Ketika kita berhadapan dengan acara anak-anak, kita akan ikut bagaimana kita di dunia anak ya, begitu ya. Iya, kita nggak bisa nyesuaiin bagaimana respons mereka. Akan jadi bocah juga kita ya, menjadi bocah. Jadi artinya kita harus bisa ini ya, melebur pada suasana acara yang kita bawakan. Benar sekali Kak. Oke, nah kalau ke Rashid, walaupun tadi udah ada pengalaman ya, pengalaman pertama untuk MC, bagaimana tuh perbedaannya ketika berbicara di bawah panggung sama di atas panggung tuh bagaimana tuh pada saat itu? Sebenarnya aku nggak terlalu ngerasa nervous pada saat itu, sebenarnya cuma ngejalanin aja karena aku setiap every time I wanna perform, I'm always doing this exercise yang dimana namanya tuh what is the worst thing that can happen? Apa sih hal terburuk yang bisa terjadi gitu? Dan aku mikir palingan lupa beberapa kata. Jadi udah ada antisipasi dulu ya? Udah ada antisipasi, jadi kayak jalanin aja karena there's nothing that's really bad that's gonna happen. Dan yang paling penting itu adalah setiap kita menjalankan acara, not everyone, gak semua orang tuh bakal inget detail sekecil-kecil yang kita bakal salah gitu. Jadi enjoy aja ya. Enjoy aja sebenarnya. Jangan terlalu, makin kita gugup makin akan kacau gitu di atas panggung ya. Tapi kalau Alda bagaimana tuh kunci supaya tidak gugup? Nah itu nervous ya bahasanya ya. Tadinya kalau bahasan psikologi itu kecemasan itu selalu ada. Ada yang dan aja tanda-tandanya tiap orang tuh juga berbeda-beda. Ada yang mual gitu ya, ada yang keringetan gitu. Terus ada yang kayak tapi yang kalau bisa itu kita untuk berpikir terus afirmasi positif gitu ya. Saya bisa kok, saya bisa gitu ya. Atau kalau misalnya pakai teknik pernafasan juga bisa sebenarnya Kak Ilham ya. Jadi misalnya tarik nafas gitu ya. Oh ada metodenya juga ya. Tarik nafas gitu, terus bilang misalnya saya bisa, terus buang gitu. Itu dilakukan sekitar beberapa kali. Kalau sampai tenang gitu ya itu bisa dihentikan. Tapi kalau lebih bagus lagi sampai nanti acaranya mau mulai gitu ya tetap dilakukan gitu. Untuk afirmasi positif itu penting gitu ya untuk menanggulangi atau mengurangi kecemasan, karena kecemasan itu kayaknya nggak bisa dihindari ya. Apalagi kalaupun mau sekecil apapun gitu ya, kita kalau misalnya mau ke tempat yang baru gitu, itu pasti akan merasakan kecemasan, deg-degan gitu ya. Nah itu pasti akan terjadi. Misalnya mau ujian pun itu akan terjadi kecemasan. Tapi bagaimana kita menanggulanginya tadi caranya gitu ya, bisa teknik pernafasan atau bisa misalnya kayak butterfly heart gitu ya kalau teman-teman tahu ya gitu. Ada beberapa metodenya gitu. Tapi tetap dengan afirmasi positif atau kata-kata positif gitu. Jadi pikiran kita nggak fokus pada hal-hal yang negatif kayak kecemasan terhadap diri kita sendiri, kayaknya akan kayak gini deh gitu ya. Jadi malah justru diri kita sendiri yang bikin kita ketakutan gitu ya. Iya, karena pikiran sendiri, padahal kenyataannya tadi yang bilang Rashid, kenyataannya itu nggak akan seseram itu kok gitu. Oke, baik, ini luar biasa sekali obrolan kita Mance Becek. Tapi sebelum kita lanjutkan, untuk Alda, Rashid dan juga Nina ya, kita break dulu untuk mendengarkan beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Tari Tanggai adalah sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan tari Tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari Tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu undangan.
RRI dengan Esensi Buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforsis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian Esensi Buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Baik, Manca-Bica Dolor-Dolor, dimanapun berada kita masih bersama dengan Nina, Rashid, dan juga Alda ya. Seru sekali obrolan kita. Ini berkaitan sekali mengenai kesehatan mental dan juga public speaking yang tadi sudah kita sampaikan. Dan kita mungkin ke siapa lagi tuh? Ke Alda dulu ya mungkin ya. Alda, untuk pertama kali berdiri di depan hadapan audiens itu di mana tuh pada saat itu kalau diingat-ingat? Waktu itu kalau nggak salah di ini MC nikahan. Wedding ya? Nah, wedding kalau MC secara lebih profesional gitu ya Kak ya. Kalau di kampus ya beberapa kali memang misalnya jadi MC atau moderator gitu. Tapi kalau yang lebih lebih proper lagi itu waktu itu MC nikahan. Tapi memang yang saya tangkep ya kalau kita itu tuh jangan takut untuk mengambil kesempatan sih. Walaupun kadang misalnya kesempatan itu kayaknya aduh takut nih misalnya partnernya siapa nih atau acaranya kayaknya gede banget gitu kan. Itu kan pasti ada gitu ya kekhawatiran itu ya. Tapi itu tadi kalau misalnya kesempatannya nggak diambil gitu ya,
terus orang lain yang ngambil itu kan sayang banget ya Ilham ya. Jadi nggak apa-apa kesempatan. Kadang tuh yang baru-baru itu tuh yang saya lihat itu kadang takut gitu untuk mengambil kesempatan itu gitu. Padahal kalau misalnya sudah diambil kesempatan ya itu fungsinya kita untuk belajar. Manusia itu kan selalu belajar ya Kak ya. Jangan manusia itu stuck di situ-situ aja gitu kan. Kayak mereka ini kan udah hebat banget ya, udah baru semester 3 udah di kancah ini Ogan Ilir gitu ya, ini udah kancah nasional ya. Nah itu nanti kita lihat nih beberapa tahun ke depan gitu ya, apakah kita dan Nina sudah di kancah internasional gitu ya, misalnya pageant internasional atau nasional itu sih Kak, menurut saya tuh. Tapi waktu itu MC nikahan gitu ya, pertama kali memang waktu itu diminta teman gitu ya. Diminta teman untuk MC resepsi nikahan, terus partnernya juga ternyata udah yang MC yang udah senior gitu ya. Aduh kayak gimana, tapi akhirnya alhamdulillah lancar gitu. Jadi sebenarnya jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk mengambil kesempatan yang ada. Oke, baik. Nah, kalau dari Rashid dan juga Nina, mungkin untuk perbedaan tuh ketika kita berbicara di atas panggung, ketika kita berbicara pada saat dengan lawan kita pada saat menjalankan profesi, itu bagaimana tuh? Pasti akan sangat berbeda ya. Mungkin dari Nina dulu kayaknya. Oke, jadi kebetulan kami kan belum bekerja gitu ya. Jadi mungkin karena ada pengalaman. Ya pengalaman ini ya, mungkin lebih ke pengalaman kerja lepas atau misalnya organisasi. Jadi kalau misal kita berbicara di hadapan publik, itu kita memang mengusahakan interaksi. Tapi kita tidak yang berinteraksi secara 100% kepada seluruh audiens. Alias audiens itu kan bisa banyak ya. Paling tidak coba kita anggaplah 30 lah paling sedikit audiens yang banyak. Nah, itu dari 30 audiens belum tentu mereka semua itu menyimak apa yang kita bicarakan, paling cuma beberapa gitu kan. Nah, dengan itu kita itu lebih ke speech gitu. Kalau misal kita lagi berbicara di hadapan umum, itu kita lebih seperti berbicara, memberikan pidato tapi mengajak interaksi beberapa kali. Sementara kalau kita ini di kancah profesional, alias kita 101 ya, 4 mata dengan teman seprofesi atau teman seorganisasi membicarakan satu hal yang penting, itu topik bahasannya akan beda lagi, itu akan lebih intimate dan tentunya apa yang dibahas itu harus lebih kita selesaikan dengan skill komunikasi yang jauh lebih tinggi. Karena di sini kita tidak berbicara yang sendirian, kita berbicara direspon, dan ini bukan hanya teman kita gitu loh. Jadi yang kita omongkan walaupun kita 1 lawan 1, kita saling bertatapan gitu ya, cuma 2 orang ya. Tapi itu menurut aku sendiri, itu kita sama pentingnya dengan skill public speaking di hadapan publik, bahkan lebih penting lagi. Karena kalau di profesional itu, kalau misalkan kita ada perkataan yang kurang mengenakan hati, itu akan sangat berdampak dengan karir kita ke depannya. Jadi intinya di profesional, di profesi, bahkan kemampuan public speaking walaupun hanya dengan 1 orang itu jauh lebih penting dan harus ditingkatkan lagi gitu. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen kita gali, pengen kita bahas bersama ya. Tapi ini tidak terasa sudah 53 menit nih, melangkah dari jam 9 pagi. Gak terasa ya Kak? Iya, waktu udah cepet aja gitu ya, tiba-tiba ya. Oke, dan di ujung perjumpaan ini mungkin boleh nggak sedikit kayak bagaimana sih pada saat kalian MC di atas panggung, walaupun cuma untuk opening, siapa yang pengen menampilkannya? Mungkin pendengar kita juga penasaran tuh, pengen tahu tuh bagaimana pada saat aksi kita di atas panggung. Siapa yang ingin mewakili? Alda, Nina, atau Rashid tuh? Tiga-tiganya boleh. Tiga-tiganya boleh. Dari siapa dulu nih? Oke, mungkin 1 menit Nina ya. Dulu, untuk Nina dulu, silakan. Oke, jadi ini MC apa? Formal atau semi formal? Bebas. Oke, jadi mungkin aku bakal latihan untuk MC acara ya. Kebetulan aku nge-MC seorang di sini. Jadi akan aku mulai dalam 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Apa kabar nih? Wah, sepertinya udah sangat-sangat bahagia ya, tapi kayaknya aku lihat kurang semangat nih teman-teman di sini. Kan udah rame-rame datang di acara welcoming party kita. Kalau gitu aku bakal sapa dulu ya. Kalau aku bilang halo, kalian jawab aku hai. Oke, jadi halo. Waduh, luar biasa sekali ya. Aduh, semangat banget jadi ya. Lebih ke ceria gitu ya. Iya. Oke, kalau Rashid bagaimana tuh? Silakan Rashid, kita hitung 3, 2, 1 action. Kalau ini boleh ke closing aja. Oh iya, boleh. Lebih ke closing. Boleh banget itu. Bagaimana tuh? Okay, audition, I think that's all for today. Remember, do not miss out on chances and take opportunities.
don't miss out and thank you for your time. Wow. Nah ini suhunya nih. Ini suhunya nih. Ini presenter kita. Presenternya langsung ini ya. Bagaimana tuh Alda? Ini seakan-akan lagi di studio atau lagi di atas panggung tuh? Di studio aja kali ya. Mumpung sekarang juga. Oh iya. Masih di studio sih. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifda Alda Ufaira dalam acara Psikologi Populer di RRI Pro 4. Jangan lupa untuk terus saksikan ya RRI Pro 4 dengan program Psikologi Populer. Wow. Jadi memang benar ya, semuanya punya karakter masing-masing tuh. Bagaimana cara pembawaannya, pengucapannya dan lain sebagainya. Memang ini pasti ada perbedaan di situ ya. Oke, baik. Dan terima kasih waktunya. Wah, luar biasa sekali. Kapan-kapan nanti mampir lagi ya. Kita bahas lagi tuh mengenai dunia MC ya, bersama dengan Alda, Nina dan juga Rashid ya. Pokoknya kita nantikan terus prestasinya, kita nantikan terus bagaimana kiprahnya nanti di dunia public speaking, dan juga mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat untuk semua pendengar kita yang sudah menyimak dari sejak tadi awal. Oh, baru nak nelpon ya, nggak nonton ya. Aduh, udah telat tuh. Boleh di IG aja mungkin Kak. Oh ya, IG-nya di mana tuh? Kalau Nina IG-nya di mana? Oh, kalau IG aku @kareninandia. Oke, baik. Kalau Rashid di mana? Kalau aku kalau nggak salah M.Rashid. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Apa tadi? M.Rashid.Andira. Oke, baik. Kalau Alda di mana tuh? @Alda Ufaira. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa sekali. Mudah-mudahan semakin sukses, dan sampaikan salam saya juga untuk teman-teman lainnya yang ada di DPS dan Mance Bicek, karena waktu kita sudah di penghujung perjumpaan. Kita pamit dulu ya untuk di obrolan komunitas edisi Senin lagi Minggu. 13 Juli 2025, dan sekaligus akan menutup perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Pagi edisi Minggu tanggal 13 Juli 2025. Kalau Cik Ilham yang tugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.